Haleluya. Kita meneruskan pengajaran ya. Tentang orang pilihan, kita sudah sampai di Kejadian pasal 47. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 4 aja ya, tapi nanti saudara baca semua ini ya. Tuhan berkenan kita menyelesaikan satu pasal ini. Jadi nanti beri waktu untuk baca firman Tuhan semuanya. Kita akan baca Kejadian pasal 47 ayat 1 sampai ke 4 aja. Kita baca bersama sesuai dengan apa yang tertulis di depan. 3, 4. Maka masuklah Yusuf dan menceritakan kepada Firaun serta berkata, ayahku dan saudara-saudaraku dan kawanan domba mereka dan kawanan lembu mereka dan segala yang mereka miliki telah datang dari tanah Kanaan. Dan lihatlah mereka ada di tanah Goshen. Dan dari antara saudara-saudaranya dia membawa 5 orang. Dan dia menghadapkan mereka ke hadapan Firaun. Nah, Firaun berkata kepada saudara-saudaranya, apakah pekerjaanmu? Nah, mereka berkata kepada Firaun, hamba-hambamu adalah yang menggembala kawanan domba, baik kami maupun leluhur kami. Dan mereka berkata kepada Firaun, kami datang untuk menumpang di negeri ini, karena tidak ada lagi padang rumput untuk kawanan domba yang hamba-hamba memiliki, karena hebatnya kelaparan di tanah Kanaan. Dan sekarang kami mohon, perkenankanlah hamba-hamba kami menetap di tanah Goshen. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita terus belajar ya tentang orang pilihan Tuhan yang kita percaya Tuhan memilih mereka sejak Tuhan memisahkan Abraham dari para leluhurnya yang ada di Ur Kasdim, meninggalkan Ur Kasdim ke tanah Kanaan ya. Dan kita harus senantiasa ingat, karena jangan sampai kita salah menafsirkan, karena banyak penafsiran-penafsiran di luar yang menyatakan bahwa Abraham diperintahkan Tuhan ke tanah Kanaan karena bapaknya menyembah berhala di Ur Kasdim. Itu tidak tepat ya. Karena kita harus tahu kalau mereka pindah ke tanah Kanaan, di tanah Kanaan itu juga masih menyembah berhala. Ya. Jadi jangan sampai kita salah menangkap, karena ada penafsiran-penafsiran seperti itu. Abraham diperintahkan ke Kanaan karena bapaknya menyembah berhala. Kita harus ingat, ya, saya harus ulang-ulang sekali lagi. Usia ataupun si Nuh. Nuh itu berdasarkan tabel umur mereka yang jelas tertulis. Dia masih ketemu Abraham sampai Abraham itu kira-kira berusia 58 tahun. Nuh ya, Nuh masih ketemu. Nuh itu keturunan ke-10, Abraham keturunan ke-20 dari Adam. Karena banyak orang di luar sana, oh itu tidak mungkin loh, makanya saya memang bikin kertas, ya di kertas gini lah supaya bisa bawa-bawa ya. Memang awalnya juga tadinya saya nggak ngerti, kenapa saya harus bikin ini ya, iseng aja tadinya. Tapi setelah saya baca, saya bikin begini, loh ternyata manfaatnya sangat banyak. Karena banyak orang di luar sana menafsirkan bahwa ketika Abraham hidup, si Nuh itu sudah tidak ada lagi. Loh kenyataan kalau kita bikin tabel, apalagi kalau bikin pakai spreadsheet ya dengan komputer, Sem anaknya Nuh keturunan ke-11, umurnya itu masih lebih lama dari Abraham.
Sem itu saksi utama ya. Kalau sama bapaknya atau si Nuh, Abraham ketemu sampai umur 58 tahun si Abrahamnya. Ya, tapi sama Sem, lo Abraham udah mati, Sem masih hidup. Sem masih hidup. Ya, jadi bagi kita di sini anak-anak Tuhan yang dengar di luar ya, bikinlah spreadsheet dari umur-umur yang ada di kitab suci kita. Dari Adam, terus dari Adam setelah umur Adam sekian, berapa 130, lahirlah Set, itu semua nanti kelihatan. Baru dari situ kita ada gambaran. Jadi saya, ya kalau pakai spreadsheet kan ya memang bagus. Cuman kalau dengan ada ini kan, ya saya mulai dengan catatan seperti ini. Jadi saya, bisa tahu persis. Atau paling sedikit kita punya gambaran yang lebih tepat, sehingga tidak bisa disalah arahkan oleh orang lain yang menyatakan tidak mungkin si siapa, karena pernah ada kan di media sosial kan, si Nimrod itu keturunan, memang kan Nimrod itu cucunya si Ham kan, cucunya si Ham. Ya, Ham sama Set itu saya menafsirkan Sem, Yafet sama Ham itu anak kembar. Ya. Ketiga orang itu anak kembar. Lu enak aja, lu. Kita kan harus ada harus ada buktinya, betul nggak? Bahwa saya katakan itu, ya memang ini ya kayaknya sudah pernah kita bahas ya. Waktu kita belajar tentang umat pilihan, karena kita belajar kan dari kitab Kejadian 1. Tapi ya untuk merefresh, karena sempat keluar bahwa berdasarkan penafsiran saya, sesuai dengan firman, Sem, Yafet, dan Ham itu kembar. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 5. Ayat terakhir, ayat 32. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Nuh hidup 500 tahun. Dan Nuh memperanakan Sem, Yafet, dan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, saya lebih sering pakai Sem, Yafet, dan Ham. Karena Ham itu yang paling kecil ya. Artinya yang paling muda dari ketiga orang ini. Jadi pada saat dia umur 500 tahun, lahir 3 anak ini. Kecuali kalau dikatakan pada umur 500-an, beda ya. Bisa tanggap? 500 sama 500-an itu beda. Kalau dia bilang 500, dia melahirkan 3, berarti 3-3-nya ini kembar. Pada saat umur yang sama, lahirlah 3 anak. Tidak mungkin kan kandungan bayi normal 9 bulan. Jadi dalam 1 tahun yang sama, lahirlah 3 anak ini. Nah, kembali kepada cerita tadi karena memang ada di media sosial. Tidak mungkin Nimrod itu cucunya si siapa? Cucunya si Ham. Ya. Karena cerita si Abraham ini kan dia Ur Kasdim. Ur itu kan artinya api di Kasdim itu. Jadi ketika firman menyatakan bahwa, ya kita ulangi sedikit berarti ini. Ya. Bahwa Terah bapaknya bukan Terah bapak saudaranya si Abraham, bapaknya si Lot ini. Kita lihat ya. Bapaknya si Lot kita lihat dalam Kejadian pasal berapa itu? Kejadian pasal ke Sinahor ya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal ke-11 ayat ke-27. 27-28 ya. Inilah silsilah Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Haran memperanakan Lot. Matilah Haran di hadapan Terah. Nah ini yang sempat diekspos di media sosial. Ya. Jadi memang berdasarkan tradisi Yahudi pernah kita belajar ini.
Ur Kasdim artinya api di Kasdim ketika Nimrod yang waktu itu berkuasa sedang menguji si Abraham. Kalau Yahweh itu Tuhan yang Maha Kuasa, masuk ke dalam api. Seperti yang diuji oleh Nebukadnezar kepada ketiga orang teman-temannya Daniel. Ya. Abraham, ya karena dia percaya sungguh kepada Bapa Yahweh, dia masuk ke dapur api, dia hidup. Tetapi si Haran ini, saudaranya, adiknya, ya, adiknya si Abraham, dia separuh-separuh. Dia masuk, mati dia kebakar. Karena itu dikatakan Haran mati di negeri kelahiran di Ur Kasdim di hadapan Terah bapaknya. Jadi Terah lihat si Haran masuk, ya, mati dia. Ya. Kemudian ada tanggapan yang seperti tadi saya katakan. Itu tidak mungkin karena si Nimrod ini kita baca di dalam Kejadian 10 mulai ayat ke-6 dan sampai ke-8 ya. Anak-anak laki Ham, perhatikan, Kus, Mesir, Put, Kanaan. Ya. Anak-anak laki Kus, Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak laki Raema, Eliseba, dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Jadi Nimrod itu cucunya Ham. Saya tanggap. Nah menurut tanggapan yang ada di luar sana, tidak mungkin. Si Nimrod ini kan kalau si Ham ini, Sem, Yafet sama nih keturunan. Nuh itu keturunan ke-10, Nuh itu keturunan ke-10 dari Adam. Saya tangkap. Kalau saudara bikin seperti yang saya bilang tadi gampang lihat. Nuh itu keturunan ke-10 dari Adam. Berarti kalau cucunya si Nuh ini punya Sem, Ham, Yafet itu nomor 11. Kalau cucunya berarti cucunya Ham berarti 12 nomor 13. Betul nggak? Kan ini Nuh nomor 10. Ham nomor 11. Kus nomor 12. Si Nimrod nomor 13. Betul ya? Nah, menurut tanggapan di luar sana, Nimrod itu urutan nomor 13 dari Adam. Abraham itu urutan 20, jadi tidak mungkin lah. Makanya kalau kita bikin apalagi kalau pakai spreadsheet jelas sekali. Jadi satu kolom itu saudara bikin setahun. Ya anak saya karena saya bikin itu dia bikin spreadsheet kan. Ada waktu dia bikin spreadsheet, dilihat jelas. Kalau kita anggap karena seumur kan Sem sama Ham. Ya. Kalau kita mengambil patokan umur dari orang yang pilihan, terus kita bandingkan dari keurutan si Ham, itu mungkin karena umurnya Sem, Ham tidak disebut dalam kitab suci kita. Sem itu umurnya lebih panjang dari Abraham. Ya, itu bukan asal omong kosong, terbukti itu jelas, itu tertulis. Ya. Kita mengucap syukur dengan kita belajar begini. Paling sedikit saudara dan saya dibekali oleh Tuhan dengan kebenaran. Sehingga tidak bisa asal terima orang ngomong begini, oh ya nggak mungkin. Orang di luar sana ketika mendengar tidak mungkin. Karena si Nimrod itu keturunan berapa tadi? Ke-13. Si Abraham keturunan ke-20, nggak mungkin. Loh kalau sekarang mungkin nggak mungkin. Kalau sekarang ya karena umurnya kan pendek-pendek. Loh kalau dulu umurnya si Sem, Ham, Yafet ini kan berapa? Si Sem itu umurnya 600 tahun. 600 tahun ya karena yang ada kan hanya keturunan orang pilihan. Tapi kita bisa mengambil perbandingan Sem, Yafet sama Ham katakanlah sama umurnya. Berarti si Ham pun masih ketemu sama, jangankan Ham lah, Nimrod cucunya si Ham ini masih ketemu sama si
sama si Abraham. Jadi mungkin apa yang menjadi kepercayaan orang Yahudi yang dianggap suatu tradisi, karena ada kalau orang-orang bercerita tentang Ur Kasdim, mereka mengerti dengan jelas bahwa yang dimaksud itu adalah ketika Bapak Abraham diuji oleh si Nimrod. Ya, diuji oleh Nimrod, kalau memang Yahweh itu Tuhan yang Maha Kuasa, kau masuk ke dalam dapur api ini. Jadi dia masuk, dia nggak apa-apa karena dia memang percaya sungguh. Tetapi si kakak, si adiknya, Haran tadi ya, lalu dia coba-coba mati, karena itu dikatakan Haran mati di teban bapaknya. Bapaknya lihat dia masuk ke dalam dapur api, ya habis. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, kita belajar supaya kita sebagaimana tertulis dalam kitab Petrus, memiliki pengetahuan dan pengenalan yang penuh akan firman Tuhan. Sehingga kita tidak bisa tertipu dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang palsu. Ya, pengetahuan yang palsu. Kita sudah belajar, kita sudah dibuka dalam suratan Timotius. Pengetahuan yang palsu, yang dipercaya sebagai kebenaran, akhirnya membawa orang melenceng dari iman yang sesungguhnya. Dan itu sekarang saya katakan sedang terjadi terhadap orang yang menamakan diri orang pilihan Tuhan. Ya, loh kita melihat di sini, saya mengajarkan kepada saudara atau mengingatkan kepada kita semua. Mau baca buku apapun boleh. Termasuk buku-buku yang sedang favorit itu di antara kalangan mereka yang menamakan diri orang pilihan. Boleh baca. Hanya sebagai pengetahuan. Kenapa saya harus katakan begitu? Karena banyak yang menyeleweng dari Torah. Kalau mau baca boleh, tapi jangan sampai terpengaruh. Karena itu pengetahuan palsu. Dan sudah dibuktikan kan, beberapa waktu yang lalu kan ada khotbah yang menyatakan, buku itu terbit sekitar berapa tahun, 300 atau berapa, itu kan nggak mungkin. Apalagi kalau sampai di Dengunu ini kitab yang akhir zaman, lah bagaimana ini cara menafsirkan kitab Daniel aja udah ngawur-ngawur. Ingat ya, saya mengajarkan kepada kita semua, ada 3 pembagian zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Ya, zaman Bapa, zaman penciptaan. Antara Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Dari Abraham sampai Yeshua. Termasuk di dalamnya, kenapa dia bilang zaman anak? Anak is firman. Torah diturunkan pada zaman Moshe. Itu dari Abraham sampai kepada Yeshua, itu 2000 tahun. Zaman akhir atau akhir zaman atau zaman Roh Kudus dari Yeshua sampai sekarang. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh si Daniel, ini makanya harus diperhatikan kata-katanya itu, jangan sampai salah mengartikan. Cuma karena orang mengartikan aja, ya kita lihat ya. Daniel pasal 12 ayat keempat. Perhatikan ayatnya baik-baik. Tetapi engkau hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai apa? Sampai pada akhir zaman. Kalau Heno itu bukan kalau seandainya benar itu ada ditulis sama Heno. Heno itu hidupnya pada zaman Bapa, bukan zaman akhir. Saya tanggap. Loh ini kan jelas. Nanti dibukanya sampai akhir zaman. Daniel siapa? Kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes itu hidup pada zaman akhir. Zaman Roh Kudus. Jadi harus klop dia. Jadi kita nggak bisa ketipu. Saya kadang-kadang kaget, ini buku yang dimeteraikan pada zaman Daniel. Baca yang benar. Jadi kita bisa mengartikan yang maksudnya akhir zaman ini apa?
Akhir zaman ini adalah zaman antara Yesua sampai sekarang. Inilah zaman akhir. Lah dia harus dibuka pada zaman ini, bukan zaman sebelumnya. Saya tanggap. Jadi kita harus mengolah itu baik-baik supaya kita tidak akan pernah ditipu dengan pengetahuan-pengetahuan palsu yang disiarkan oleh banyak yang menamakan diri pelayan Tuhan. Saudara harus hati-hati ya. Kita semua harus hati-hati. Setan itu licik. Jelas dikatakan. Pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Kan kita sudah belajar dalam kitab Timotius kan. Sudah tahu palsu tapi biasanya nggak tahu orang itu palsu. Kita hanya bisa, kita sudah belajar kan. Semua ada standarnya. Kita bisa menyatakan palsu kalau dia tidak sesuai firman. Nah, kita mengucap syukur kita diajar oleh Tuhan. Ya. Sehingga apa yang terjadi semua itu harus tidak boleh menyeleweng sedikit pun. Ya. Kalau dia tidak sesuai, kita koreksi lagi, tanya Roh Kudus. Bagaimana ini Tuhan? Ya. Kan dikatakan, Yesua katakan, Roh Kudus itu akan menyertai engkau dan saya sampai selamanya. Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kita. Karena saudara dan saya tidak akan pernah mungkin bisa mengerti firman tanpa pertolongan Roh Kudus. Gak bisa. Ya. Karena itu dikatakan, salah satu karunia ada tertulis, aku berdoa, kata si Rasul Paulus kan. Supaya Bapa Yahweh berkenan menganugerahkan kepadamu roh hikmat dan pewahyuan. Kata Efesus pasal ke-1 kita lihat ayat 17. Supaya kita mengerti dengan benar. Tanpa itu nggak bisa ya. Kita nggak mungkin bisa mengerti. Supaya Elohim Tuhan kita Yeshua Mashiach Bapa kemuliaan. Perhatikan. Dapat memberikan kepada kamu roh hikmat dan pewahyuan atau penyingkapan dalam pengenalan akan dia. Saya tanggap. Kita bisa mengenal Tuhan dengan benar hanya melalui firman. Firman itu pribadinya sendiri. Dan kalau Tuhan tidak buka, nggak bisa kita ngerti. Kita bisa baca, tetapi tidak mengerti dengan benar. Lah inilah yang seringkali terjadi. Karena tidak mengerti dengan benar. Ya inilah yang namanya pengetahuan palsu yang melenceng jauh. Dan itu terjadi sekarang. Karena itu kita terus-menerus diajar oleh Tuhan. Ya untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus punya roh hikmat dan wahyu. Dari siapa itu? Dari Roh Kudus. Ya. Karena itu kita diberikan Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus ini yang mengajar saudara dan saya. Supaya ketika kita baca, ya kadang-kadang baca kan main berat gitu ya. Tapi begitu kita baca kata per kata, loh ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Ya, terlebih saya percaya pada akhir zaman ini Tuhan sedang menyingkapkan banyak rahasia. Karena itu ya kita harus semakin lebih hati-hati, lebih bersungguh-sungguh, ya. Karena kalau kita tidak mempunyai hati yang sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, kita bisa bohongin orang lain, tetapi Tuhan kau tidak bisa bohongi. Saya tanggap. Kadang-kadang kan supaya kelihatan aku ini orang yang ya dekat sama Tuhan, baca firman, kelihatannya baca, tapi nggak baca. Kelihatannya baca, tetapi pura-pura baca. Kan Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu tidak mungkin dia akan buka kepada orang yang hanya ya dalam tanda kutip pura-pura baca. Supaya kelihatan orang, nih orang boleh juga nih rajin. Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kita seringkali membohongi diri kita sendiri. Nah, seringkali tanpa sadar kita membohongi diri kita sendiri. Baca firman asal baca aja, yang penting aku baca. Loh, baca yang benar karena di situ banyak rahasianya. Dan kita sangat mengucap syukur karena banyak rahasia yang berkenan Tuhan buka.
Pelan-pelan tapi pasti kita terus maju. Ya. Walaupun kita menyadari ketika Tuhan membuka banyak rahasia firman, belum tentu dunia bisa menerima. Belum tentu. Ya kita maklum lah, karena apapun yang disingkapkan ada aja orang, oh nggak bisa begini ya, itu urusanmu. Tetapi urusanku dengan Tuhan berikan kepadaku ini pengertian begini, aku percaya apa yang Tuhan berikan pasti benar. Saya tanggap. Kita ini bukan mau mengenal Tuhan asal kenal, tidak. Karena kita mengimani apa yang dikatakan surat Petrus, mengenal Dia dengan penuh, memiliki pengetahuan yang penuh dan benar. Pengenalan untuk mengenal hanya satu, dengan roh hikmat pewahyuan. Tanpa ini tidak bisa. Engkau bisa mempunyai IQ mungkin 500. Engkau bisa hafal, tapi tidak mungkin kau bisa mengerti sesuai kehendak Tuhan. Kenapa? Karena firman itu adalah pribadinya sendiri. Tuhan tidak akan membuka rahasianya kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Apalagi bukan anak-anaknya. Gak bisa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita mengucap syukur kita masuk dalam pengajaran ini. Ya, Yakub tanpa dia menyadari, Yakub dan mungkin semua anak-anaknya termasuk Yusuf, tidak menyadari ya, karena memang tidak diceritakan bahwa Abraham cerita kepada anak-anaknya, ya, bahwa nanti kamu jadi pengembara, kan nggak ada ayatnya. Saya tanggap. Tapi Abraham dengar sendiri dari Bapa Yahweh. Ya, ketika Abraham ketiduran waktu ibadah. Tidur dia ibadah, kan kita sudah belajar itu. Ya. Maka ada perkataan Tuhan, keturunanmu akan menjadi pengembara. Dan mereka akan memperbudakmu 400 tahun. Tidak diceritakan dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Abraham bercita kepada Yitzhak, kepada Yakub, anak-anaknya, ya. Ya mungkin dia malu juga kalau dia cerita. Kalau waktu dia, wah bapakmu tidur waktu ibadah, malu kan. Makanya nggak pernah ditulis di sini bahwa Abraham bercerita kepada Yitzhak, kepada cucunya Yakub. Bapakmu tidur, makanya ada firman Tuhan yang menyatakan nanti keturunanmu akan jadi pengembara. Nggak ada ayatnya. Jadi saya menafsirkan, saya tanggap karena nggak ada ayatnya. Saya menafsirkan Abraham nggak cerita. Jadi Yitzhak tidak tahu, termasuk cucunya si Yakub yang menjalani ini, dia juga nggak tahu. Yakub dan Yusuf tidak menyadari bahwa mereka datang ke Mesir itu bagian daripada penggenapan apa yang dinyatakan Bapa Yahweh puluhan tahun sebelumnya. Puluhan tahun sebelumnya. Ya. Yang pada waktu itu berdasarkan kitab Kejadian ini kan, kita percaya pada saat itu kalau menurut timeline-nya memang si Yitzhak belum ada. Ya. Yitzhak belum ada. Jadi udah puluhan tahun, bahkan kalau kita bisa hitung sih kira-kira mungkin berapa mungkin 100-200 tahun. Ya, kita bisa hitung ya. Karena Abraham ini kan waktu itu kan si Ismail ini kan belum lahir. Kalau waktu Ismail lahir, si Abraham itu sudah umur 86. Kita sudah belajar ya. Kalau dia tidur ini, bisa aja umur 80-an. Sekarang kamu saya, kita mau cari kira-kira udah berapa lama. 80. Ya. Loh, sedangkan si Yitzhak ketika umur Abraham 100 tahun. Jadi ketika dia ditegur sama Tuhan, keturunanmu akan jadi bodak, kita tafsirkan umur 80.
Kemudian Yitzhak lahir ketika dia umur 100, dia nggak cerita kan. Itu aja udah 20 tahun. Saya tanggap. Jadi ketika si Yakub, ya kita bisa tafsir, kita bisa hitung sih. Ya, nanti saudara kalau mau tahu persis berapa tahun ya kira-kirain aja. Ya. Jadi apa yang dinyatakan Tuhan setelah sekian puluh tahun terjadi tanpa Yakub ataupun Yusuf menyadari bahwa kepergian Yakub ke tanah Mesir adalah bagian daripada penggenapan apa yang Tuhan katakan kepada kakeknya. Abraham, keturunanmu akan jadi pengembara. Ya. Dan kita melihat di sini itulah cara Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita mengerti. Karena sesungguhnya Bapak Abraham pada Yitzhak dan kepada Yakub Tuhan sudah katakan, Kanaan ini tanah milikmu. Tetapi karena ya Tuhan sudah menyatakan keturunanmu akan menjadi pengembara. Tanpa disadari Yakub menjadi penggenapan dari apa yang Tuhan katakan. Dia pergi ke Mesir. Ya Tuhan izinkan karena memang kelaparan. Ya. Kelaparan Tuhan izinkan apa? Supaya genap apa yang dia sudah atur. Apa yang Tuhan sudah rencanakan, kata firman Tuhan dalam kitab Ayub 42 ayat 2. Rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Ya. Dia sudah bilang itu puluhan tahun sebelumnya kepada Abraham. Dan itu digenapkan pada zaman si Yakub. Nah kita melihat dengan jalan cerita yang tadi kita baca. Yusuf yang oleh kasih kemurahan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia melalui mimpi puluhan tahun sebelumnya juga. Ya. Paling sedikit berapa? 22 tahun, 23, 22 tahun lah. 24 tahun. Ya. Karena dia dijual sama kakaknya kan umur 17. Penafsiran ya. Kemudian dia jadi Perdana Menteri umur 30, berarti 13 tahun. Kemudian masa kesuburan 7 tahun, itu udah 20 tahun. Saudara-saudara datang setelah tahun kedua kelaparan. Jadi 13 tambah 7 tambah 2, 22 tahun. Ya. 22, tetapi mimpinya mungkin pada waktu usia dia 15 tahun. Jadi saya tafsirkan apa yang diberitahukan Tuhan itu terjadi setelah sekian puluh tahun kemudian. Dan kita melihat bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Apa yang dia katakan itu harus terjadi. Dia punya cara untuk melakukan apa yang sudah dia rencanakan. Ya, karena rencana Tuhan itu tidak mungkin gagal. Kalau rencana manusia bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Nah kita melihat ya kebesaran hati daripada Yusuf, walaupun dia boleh dikatakan sebagai seorang penguasa. Ya, tangan kanannya si Firaun. Ya. Dan setelah Firaun mendapat kabar bahwa keluarga besar si Yusuf sudah ketemu. Kemudian Firaun dengan berbesar hati mengirimkan kereta-kereta untuk menjemput orang tua dan semua keluarga besar daripada Yusuf. Ya. Mereka datang, ya ditempatkan di tanah Goshen. Kemudian Yusuf ngajarin saudara-saudaranya. Kalau nanti Firaun tanya, apa pekerjaanmu? Kasih tahu yang benar. Ngomong yang jujur. Yaitu engkau ada penggembala ternak. Ya, dan itu kan terjadi. Kita lihat hikmatnya si Yusuf. Ya. Kan dia sudah kasih tahu dulu saudara-saudaranya. Kalau nanti kau ditanya sama si Firaun, jelaskan seperti ini. Ya.
Dan itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara, mereka taat kepada apa yang dikatakan Yusuf. Sehingga ketika Yusuf melapor dengan membawa saudara-saudaranya serta orang tuanya, ya, berdasarkan firman Tuhan dikatakan 5 orang dari berapa? 11 saudara-saudaranya bawa menghadap Firaun, mewakili keluarga besar yang jumlahnya kita sudah belajar sekitar 70 orang. Ya 66 orang lah, karena Yusuf kan sudah di situ. Nah, kita melihat di sini, ya, mereka dengar-dengaran apa yang dikatakan Yusuf. Karena apa yang dikatakan Yusuf itu memang ternyata yang ditanya sama si Firaun, apa kerjaanmu? Ya, ya mereka teringat apa yang diinstruksikan oleh Yusuf, ngomong yang benar. Mereka adalah sejak lelur adalah penggembala ternak. Ketika mereka menyampaikan, ya, langsung kan Firaun bilang, kasih tempat yang terbaik. Nah, Yusuf juga sudah tahu tempat yang terbaik untuk keluarganya ya adalah di tanah Goshen, karena di sana ada banyak rumput untuk menghidupi ternak mereka, karena mereka semua peternak. Ya, kita melihat di sini karena dengar-dengaran akhirnya dapat berkat yang memang sungguh diharapkan. Ya. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, nanti kalau sudah baca semua, saya akan baca lengkap-lengkap. Kemudian kita lihat nanti apa maksud Tuhan bagi kita yang hidup pada zaman akhir ini. Ya. Kemudian si Yakub pun dipertemukan oleh Yusuf menghadap Firaun. Ya. Kemudian firman Tuhan jelas, kita baca aja. Di dalam Kejadian 47 ini ayat ke-7. Yusuf membawa Yakub ayahnya lalu menghadapkan dia ke hadapan Firaun. Dan Yakub memberkati Firaun. Ya, kalau saudara baca gitu aja seolah-olah biasa. Ini nggak biasa ya. Ingat Firaun itu raja ya, boleh dikatakan pada saat itu raja di atas segala raja. Ya. Tidak mungkin dia sembarangan mau diberkati oleh si Yakub. Bisa tanggap? Tetapi Firaun juga mengerti sesuai dengan apa yang dia katakan sendiri kepada si Yusuf. Kita baca ya. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, dapatkah kita menemukan yang seperti ini? Seseorang yang padanya ada roh Elohim. Nah, Firaun berkata kepada Yusuf, oleh karena Elohim membuat kamu mengetahui semua hal ini, maka tidak seorang pun yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang berkuasa atas istanaku dan kepada perkataan mulutmu. Segenap rakyatku akan menaatinya. Hanya pada tahta ini aku lebih besar daripadamu. Kenapa saya katakan seperti ini? Ya, seperti tadi saya katakan. Tidak sembarangan orang memberkati Firaun. Karena dia merasa, ya kalau boleh kita tafsirkan pada zaman seperti dahulu itu. Apalagi di Mesir itu kan mereka percaya kepada dewa matahari. Ya. Sehingga mereka menganggap bahwa Firaun itu adalah keturunan dewa matahari. Ya. Keturunan dewa matahari. Kalau kita urut ke atas, ya, memang berdasarkan cerita, Mesir ini kan tadi kan dari keturunan Ham. Masih ingat nggak tadi? Ya, Ham itu kan salah satunya melahirkan Mesir, melahirkan Kanaan. Kus, ya,
kepercayaan, tradisi-tradisi yang ada. Nimrod itu penguasa besar, jadi dialah yang dianggap sebagai, boleh dikatakan dalam tanda kutip, dewa matahari. Nah memang Mesir ini atau Firaun ini ya dari sana, datangnya dari sana, dari arah jalurnya Siham. Jadi nggak heran kalau dewa matahari yang kalau saya nggak salah namanya dewa Ra waktu itu, itulah yang dipercaya bahwa si Firaun ini keturunan dewa matahari. Ya bisa aja kita menafsirkan dia ini keturunannya Nimrod atau keturunan dari garis Ham. Ya. Karena semua manusia yang hidup di muka bumi ini setelah air bah itu hanya lahir dari 3 orang anak ini, Sem, Yafet, dan Ham. Ya. Dan jelas dikatakan bahwa dari Ham ini lahirlah Mesir. Ya. Karena dia menganggap dia ini ada keturunan dewa, matahari, pasti gengsi lah dia kalau ditumpangin tangan. Tetapi karena ayat-ayat yang tadi kita baca, dia berkata kepada Yusuf, kepada orang-orangnya, ketika Yusuf telah mengungkapkan mimpi si Firaun, maka dia berkata, orang ini dikuasai oleh roh Elohim yang maha kuasa. Sehingga dia tahu semua. Dan saya percaya ketika Yakub mau memberkati, dia ingat Yusuf anaknya aja luar biasa. Bisa tangkap saya. Ya. Anaknya aja luar biasa, apalagi bapaknya. Ya. Kalau si Yakub ini atau tidak ada embel-embel bagaimana luar biasanya Yusuf, kita bisa menafsirkan nggak mungkin dia mau diberkati oleh si Yakub. Ya. Karena Firaun merasa saya keturunan dewa matahari. Ya, siapa kamu? Tapi karena dia lihat, wih ini anaknya aja luar biasa. Apalagi bapaknya. Tetapi yang lebih utama pasti sesuai janji Bapak Yahweh. Pergi ke Mesir, aku menyertai engkau. Kan minggu lalu kan kita belajar itu kan. Aku menyertai engkau. Nah, saya percaya itulah gambaran kemuliaan Tuhan. Yang dilihat oleh Firaun ada pada Yakub. Karena Bapak Yahweh menyertai dia. Sehingga dia mau diberkati oleh si Yakub. Ya. Dan kita melihat dari perkataan. Makanya kita belajar ini kan. Kita harus hati-hati ya, bukan artinya kita harus cermati baik-baik. Saudara-saudaranya jelas menyatakan, ya di dalam ayat ke-4 coba dari Kejadian 47. Kejadian 47 ayat 4. Dan mereka berkata kepada Firaun, perhatikan ayat ini ya. Kami datang untuk apa? Menumpang. Menumpang, bukan untuk tinggal di sini, hanya numpang. Ya. Kenapa? Karena mereka mengimani bahwa tanah yang diberikan adalah tanah Kanaan, bukan tanah Mesir. Dan Tuhan izinkan mereka pergi dari tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, ke Mesir. Karena Tuhan mau menggenapkan apa yang dia katakan kepada kakeknya si Abraham. Sehingga di sana kita melihat ya, apa yang diucapkan oleh anak-anak adalah suatu sebenarnya kita bisa tafsirkan sebagai suatu nubuatan. Mereka bukan di sini tempatnya. Mereka sementara di sini. Saya tangkap ya. Walaupun sementaranya itu udah sekian berapa ratus tahun kan. Kalau udah sekian ratus tahun, wah dianggap udah penduduk asli. Tetapi bagi Tuhan tidak. Tempatmu adalah tanah Kanaan. Sehingga dengan iman dia berkata. Atau mereka berkata kakak-kakak Yusuf. Kami numpang. Kami numpang. Walaupun firman Tuhan
menyatakan. Ya, di dalam ayat ke-11 kita lihat. Yusuf menempatkan ayahnya dan saudara-saudaranya. Perhatikan. Dan memberikan kepada mereka apa? Tanah milik. Kalau sekarang dikasih sertifikat hak milik. Ya. Luar biasa kan? Ya, diberikan tanah milik, tetapi mereka tetap menganggap ini bukan tempat yang Tuhan berikan. Ya mereka terimalah sebagai tanah milik, sebagai pendatang ya menjadi pemilik juga. Tapi mereka mengimani saya atau kami adalah pendatang. Dan itu yang harus kita ingat. Karena itu kan nanti penggenapannya ketika zaman Moshe sekitar 400 tahun lebih setelah zaman ini. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh sangat luar biasa. Firman Tuhan, kalau kita baca hati-hati, kok begini sih, kok begini. Supaya kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Sehingga ketika ada orang cerita begini-begini, ingat ya, sesuatu yang kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan singkapkan rahasia itu akan tertanam dalam hati kita dan dia tidak akan pernah bisa tercabut. Sehingga ketika kita mendengar ada orang cerita begini, kita tidak akan pernah bisa tertipu. Karena sudah ada firman mata air di dalam hati kita. Saya tahu. Karena itu saya mengajarkan atau mengingatkan kepada saudara. Kalau baca, jangan baca asal baca. Tapi mintalah seperti Efesus 1 ayat 17 tadi. Tuhan anugerahiku roh hikmat dan pewahyuan. Hikmat, wisdom, kebijaksanaan, kepintaran. Kemampuan untuk mengerti firman Tuhan. Dan menerima pembukaan-pembukaan sepatah kata firman Tuhan. Itu ada artinya. Kita lihat Matius 8 ayat 8. Seraya menanggapi perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Perhatikan ayat ini. Sebaliknya, katakanlah sepatah kata saja, hambaku akan disembuhkan. Sepatah kata, kalau itu firman Tuhan, tetap itu Tuhan, tetap ada kuasa. Bisa tahu maksud saya? Karena itu jangan pernah menyepelekan firman Tuhan. Karena itu Yesua berkata, 1 iota, 1 koma pun tidak akan hilang. Dunia boleh hancur, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Ya. Nah, kalau satu yot aja tuh. Yot kan huruf paling kecil dalam bahasa Ibrani. Yot. Kau hilangin yot, padahal yot itu Yahweh. Kau hilangin yot, itu tidak bisa, tidak boleh. Karena itu dengan iman si perwira berkata, katakan sepatah kata. Sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Lah ini harus kita imani. Bahwa apa yang Tuhan firmankan sepatah kata itu di situ ada kuasa Tuhan. Kenapa? Karena sepatah kata itu tetap pribadi Tuhan. Karena kita sudah belajar bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Tuhan dan firman itu sendiri Tuhan. Kalau saya terjemahkan firman dengan perkataan, setiap perkataan Tuhan itu ya Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Kan firman Tuhan pada mulanya adalah firman. Perkataan Tuhan itu ya tadinya bersama Tuhan. Kemudian perkataan Tuhan itu Tuhan wujudkan sebagai manusia. Jadi daging, itulah manusia yang kita kenal sebagai pribadi Yeshua
Hamasya. Karena itu kita belajar terus. Ya. Apa yang tadi dikatakan, kita ingat, kita perhatikan baik-baik. Ya. Mereka akhirnya tinggal menetap di sana. Yusuf tetap menjalankan tugasnya dalam 5 tahun terakhir masa kelaparan yang Tuhan sudah nyatakan kepadanya melalui mimpi yang diberikan Tuhan kepada Firaun dan yang diterjemahkan Tuhan melalui Yusuf. Jadi Yusuf sangat ingat apa yang dikerjakan selama sisa 5 tahun. Firman Tuhan berkata bahwa ya, tanah Mesir maupun tanah Kanaan, nanti kalau sudah baca semua ya, semua dilanda kekeringan. Ya, walaupun di sini dikatakan, kita baca aja deh. Ayat ke-13. Maka tidak ada lagi makan di seluruh negeri, karena kelaparan sangatlah hebat dan meranalah tanah Mesir dan tanah Kanaan akibat kelaparan itu. Kita harus mungkin sedikit lebih terbuka. Maksud saya begini, kelaparan itu terjadi kenapa? Nggak ada panen kan? Nggak ada panen, kenapa? Nggak ada air. Kenapa nggak ada air ya? Masa kekeringan yang luar biasa. Sehingga orang tidak bisa menanam dan tidak bisa menuai. Sehingga di daerah situ, di daerah Mesir, daerah Kanaan, di daerah Jasirah, Sinai sana, terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Ya. Sehingga ya setelah persediaan mereka habis, orang-orang baik orang Mesir maupun Kanaan, mereka harus otomatis membeli makanan dari tempat Yusuf mengumpulkan makanan atau mengumpulkan gandum. Dari cerita selanjutnya dikatakan ya, Yusuf melayani orang-orang yang mau beli makanan, beli gandum. Tapi otomatis mereka harus bayar dengan uang. Ya. Ya itu kan boleh dikatakan agen tunggal. Cuman dia yang punya gandum di daerah itu. Ya orang otomatis berdatangan ke sana beli gandum. Tetapi dalam jangka waktu yang tertentu, ya mungkin setelah setahun habis kan. Duit juga habis, semua habis. Ya, akhirnya mereka apa? Menjual semua ternaknya. Semua milik-miliknya dijual. Setelah setahun habis juga. Setelah semua habis ya tinggal tanah, rumah sama diri mereka. Mereka jual, mereka siap menjadi budak. Dan semua uang itu berdasarkan firman Tuhan dikumpulkan oleh Yusuf, dimasukkan ke perbendaharaan Firaun. Ya. Nah, kita melihat di sini, ya. Bagaimana kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, ayat ke-19 kita lihat coba ya. Kita coba mengartikannya. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah diri kami dan tanah kami ganti makanan. Maka kami dan tanah kami menjadi budak bagi Firaun. Nah, perhatikan ayat ini. Berikanlah benih, maka kami akan tetap hidup dan tidak mati. Dan tanah tidak menjadi tandus. Kalau kita coba mengartikan. Kalau dia beli benih, setelah dijual semua kan, dia juga minta benih. Berarti kan mereka punya rencana untuk nanam. Bagaimana menanamnya ini tidak disebut bagaimana. Bisa tahu nggak maksud saya? Kan itu zaman kekeringan.
Tetapi kita melihat di sini ya cara Tuhan bisa aja mungkin ya. Kalau dibilang kekeringan bukan berarti sama sekali nggak ada air. Karena Mesir itu kan ada di tepi sungai apa? Sungai Nil. Ya, sungai Nil, sungai yang besar. Termasuk sungai yang terbesar di Afrika bahkan dunia. Pasti masih ada lah air-air sedikit. Kalau nggak ada air sama sekali, mereka nggak minum kan? Selama saya. Tapi kalau untuk padang ladang yang besar mungkin kurang. Tetapi kalau dikatakan di sini supaya mereka juga diberi benih, berarti ada niatan mereka untuk nanam. Bagaimana mereka nanam? Karena mereka kan bilang supaya tanah juga jangan jadi tandus. Artinya kita bisa menafsirkan masih ada air. Walaupun serba sedikit, mereka tetap bisa tanam. Dan namanya nanam gandum, saya nggak tahu umur gandum berapa, mungkin sama dengan padi kan. Ya mungkin, tapi zaman dulu ya mungkin bisa setahun kan, kalau sekarang kan bisa 3-4 bulan. Ya. Tapi kan zaman pertama dulu, seingat saya tahun-tahun 60-an, itu setahun biasanya. Padi ya, padi. Setahun baru dipanen. Kalau sekarang kan bisa setahun 3 kali apa berapa. Ya artinya setahun bisa 3-4 kali kan. Artinya ya apalagi zaman dulu. Ya mungkin setahun sekali juga. Artinya butuh waktu. Kalau kita urut dari step-stepnya. Pertama kan mereka masih punya duit nih. Ini artinya zaman Yakub datang itu zaman tahun kedua kelaparan. Masih ada 5 tahun kan. Kita coba main hitung-hitung nih. Bisa tanggap? Kan Yusuf juga bilang sama bapaknya, masih ada 5 tahun. Betul nggak? Nah sekarang kita coba hitung. Tahun pertama mereka masih punya duit. Berarti tinggal 4 tahun. Betul nggak? Kemudian mereka jual apa? Jual ternak. Masih ada tinggal 3 tahun. Kemudian jual semua, masih ada 2 tahun. Ya kalau mereka minta benih segala macam, ya mungkin pada saat itu sudah mulai ya air sudah mulai sedikit-sedikit, tapi kan butuh waktu. Saya tanggap. Kita main hitung-hitungan ya, jadi kita coba hitung bahwa memang firman Tuhan kita itu tidak salah. Dan saya percaya bahwa ketika dia bilang saya berikan kami benih, pasti itu untuk ditanam. Tetapi untuk tanam kamu mesti perlu air. Dan saya percaya itulah di ujung-ujung waktu kemarau yang sudah Tuhan tetapkan. Sehingga mereka punya persediaan benih gandum untuk ditanam. Setelah ditanam, bahkan setahun kemudian baru bisa menuai hasilnya. Tetapi yang kita petik dari kalau saudara baca semuanya, Yusuf memang memberikan. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, semua tanah Mesir itu jadi milik Firaun. Karena mereka ya otomatis barter kan, dikasih gandum, mereka kasih tanah, mereka kasih diri mereka untuk jadi budak. Firman Tuhan katakan, saya katakan memang si Firaun ini termasuk orang yang taat beribadah. Karena bagi para imam mereka, ya tetap disuplai makanan. Tanah mereka tetap menjadi milik mereka. Artinya Firaun itu dalam zaman itu tetap orang yang beribadah kepada Tuhannya. Bisa tanggap? Nanti makanya saudara baca nanti semua. Nah, kita melihat saudaraku. Ya. Setelah tanah ini menjadi milik Firaun. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam ayat ke-24 lah. Tapi saudara baca semua nanti. Akan terjadi ketika panen, maka kamu harus menyerahkan 1/5 bagian kepada Firaun
Dan 4 bagian adalah milikmu untuk benih ladang dan untuk makananmu. Dan untuk mereka yang tinggal di rumahmu dan untuk makanan bagi anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah menyelamatkan hidup kami, biarlah kami mendapatkan kemurahan di mata Tuanku dan boleh menjadi budak Firaun. Dan Yusuf menetapkan hal itu sebagai suatu ketetapan atas tanah Mesir sampai hari ini. Artinya, tapi kita nggak tahu persis apa kebudayaan ini masih ada. Karena tanah itu semua milik Firaun, kecuali yang imam-imam punya. Mereka diberikan benih, mereka nanam. Tetapi luar biasa hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Panen itu nggak semuanya diambil untuk Firaun. Tetapi hanya 2/4, berarti kan 20%. 20% untuk Firaun sebagai katakanlah pajaknya. Nah ini suatu hikmat yang luar biasa. Tapi saya juga nggak tahu apakah ini masih diterapkan di sana sebagai suatu kebudayaan, kita nggak tahu. Tetapi yang kita tahu bahwa sekarang kan Firaun nggak ada lagi. Yang ada sekarang kan mereka apa? Republik ya, ada presiden. Ya mungkin aja di beberapa tempat masih menerapkan praktek ini. Ya, artinya ada tuan tanah yang punya lahan, diolah sama petani, 20% setelah panen untuk si yang punya tanah, yang 80% untuk yang mengolah tanah. Dan saudaraku yang dikasih oleh Bapa, itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Kemudian ayat-ayat terakhir kita baca mulai ayat 27. Tinggallah Yisrael di tanah Mesir. Ya, perhatikan baik-baik ya. Kadang-kadang firman Tuhan menyatakan Yakub, kadang-kadang Yisrael. Karena Yakub Israel, memang Yakub diganti nama sebagai Israel. Tapi seringkali itu ya kalau kita melihat nama itu juga memberikan suatu gambaran pribadi orang itu. Ya. Karena kita melihat, kalau kita melihat si Yakub ini, kita kembali ke ayat ke 9, coba ya, kita kembali ayat ke 9. Yakub berkata kepada Firaun, hari-hari tahun pengembaraanku, perhatikan ya, pengembaraanku sebagai orang pilihan, kita ini berdasarkan firman Tuhan adalah pengembara di muka bumi ini. Berjumlah 130 tahun, artinya ketika Yakub datang ke Mesir, umurnya sudah 130 tahun. Perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Hari-hari tahun kehidupanku sedikit dan apa? Buruk adanya. Dan tidak mencapai hari-hari tahun kehidupan para leluhurku dalam hari-hari pengembaraan mereka. Jadi Yakub mengakui bahwa umurnya dia dibandingkan dengan leluhurnya, termasuk bapaknya, termasuk kakeknya, ya termasuk jauh beda. Ya, kita tahu bahwa Abraham usianya 175 tahun, Yitzhak umurnya 180 tahun, kemudian di atasnya lagi, di atas Abraham, Terah itu 205 tahun dan seterusnya. Ya, dan dia mengakui jalan hidupnya buruk. Nah memang kalau kita melihat ya apa yang dikatakan di sini, ya kita baca, kita lihat ayat 9 tadi ke atas tadi. Yakub berkata kepada Firaun, bukan Israel ya. Yakub itu artinya apa? Hah? Kita sudah belajar kan? Penipu. Ya.
Dia sebagai seorang, dia nggak bilang Israel, dia bilang Yakub. Ya, itulah perjalanan hidupnya. Karena perjalanan hidupnya sejak dia muda, ketika dia masih bersama kakaknya Esau, dia udah nipu. Saya tangkap. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat, inilah firman Tuhan luar biasanya. Kadang-kadang dia bilang Israel, kadang-kadang dia bilang Yakub. Kenapa? Ya, dia nggak bilang di sini Israel. Tuhan mau menegaskan ketika namamu Yakub itu nama yang kurang bagus. Artinya kurang bagus. Dan Yakub memang mengakui, dikatakan firman Tuhan kan, hari-hari tahun terus ke atas. Kehidupanku sedikit dan buruk, itu diakui. Karena dia mengingat puluhan tahun yang lalu dia nipu kakaknya. Dia nipu bapaknya. Ya. Akibatnya dia ditipu oleh mertuanya. Saya tanggap. Nah, di sini kita melihat betapa luar biasanya kata-kata itu. Kalau kita perhatikan, sungguh apa yang tertulis adalah suatu kebenaran yang harus kita pelajari. Kok begini sih? Nanyanya sama Tuhan. Ya, Tuhan kenapa? Nah, dia ngomong begini kan ketika dikata Yakub kan, bukan Israel. Bisa tanggap? Jadi kita coba mengerti kenapa kadang-kadang Yakub, kenapa kadang-kadang Israel. Dan dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, kita kembali ke ayat 27 tadi. Ya. Tinggallah Israel di tanah Mesir. Ini disebut Israel. Ya, tapi kita balik ke ayat 28, coba bawah lagi. Yakub hidup di tanah Mesir. Ya, Israel, Yakub, Israel, Yakub. Nah, kita harus lihat kata per kata. Tapi kita coba menafsirkan. Ketika dia hidup sebagai seorang Israel. Sebagai Israel. Kehidupannya penuh dengan kemenangan. Ya. Nah, kita melihat ketika dia hidup sebagai seorang Yakub. Ya. Memang dia hidup di tanah Mesir. Tetapi sebagai apa? Sebagai pengembara. Saya tanggap. Nah, di sini kita coba belajar, ya. Betapa luar biasanya Tuhan. Tetapi dia konsekuen dengan perkataannya. Kalau kita lanjut ke dalam selanjutnya. Ketika hari-hari Israel sudah mendekati kematian. Maka dia memanggil Yusuf anaknya dan berkata kepadanya. Sekarang, jika aku mendapatkan kemurahan di matamu, aku minta letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku. Dan kamu berbuat kebaikan dan kebenaran bagiku. Aku minta, janganlah kamu menguburkan aku di Mesir. Tetapi aku ingin berbaring bersama dengan leluhurku. Dan kamu harus membawa aku dari Mesir. Dan menguburkan aku di dalam pekuburan mereka. Dan dia berkata, aku akan melakukan seperti perkataanmu. Kata si Yusuf. Ya. Dia menyadari bahwa dia sebagai seorang pengembara dan dia mau untuk dikubur di tempat kakeknya, bapaknya. Di pekuburan yang memang sudah ada di tanah Kanaan. Dan di sana juga dikuburkan istrinya yang pertama, yaitu si Lea. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak, luar biasa. Cerita-cerita yang kita lihat tentang orang pilihan Tuhan. Saudara dan saya, kita melihat, kita coba mengartikannya bagi kehidupan saudara dan saya. Kita perhatikan, kita ini juga adalah pendatang di muka bumi ini. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal kedua. Ayat ke-11. Hai yang terkasih,
Aku menasihati kamu sebagai apa? Orang-orang asing dan yang mengembara. Supaya menjauhi hasrat-hasrat kedagingan yang berperang melawan jiwa. Kita sebagai orang pilihan Tuhan, kita mengimani bahwa dunia ini, dunia yang kita tempati sekarang ini, Mesir itu melambangkan dunia yang sekarang. Kita ini di dunia ini hanya sebagai pendatang. Sebagaimana Yakub mengimani nanti kalau dikubur, aku dikubur di tanah perjanjian. Kita pun nanti ya, oleh kasih kemurahan Tuhan, ketika dunia ini dihancurkan, sudah ada tanah milik kita, langit yang baru, bumi yang baru. Itulah tanah di mana kita akan tinggal selamanya. Saya tanggap. Artinya, ya berdasarkan ayat-ayat ini tadi, jangan kita terikat dengan apapun yang berasal dari dunia. Karena semuanya ini sifatnya sementara. Bukan kita tidak boleh memakai, boleh pakai. Tapi jangan sampai itu menjadi ikatan yang membuat ada jarak antara kita dengan Tuhan. Tuhan bahkan menyatakan matikanlah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Karena semua itu bukan berasal dari Tuhan. Kita diajar, diingatkan untuk bisa mempraktekkan itu dalam hidup. Itu belajar ya. Karena keinginan daging, keinginan mata, ya macam-macam kan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita ngomong, masih bohong. Nanti kalau malam diingat, tadi kayaknya bohong. Ya minta ampun. Itulah gunanya Roh Kudus. Ketika kita ada dalam lingkungan banyak orang, kadang-kadang kita lupa siapa kita. Kita lupa bahwa kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai firman Tuhan. Atau memikirkan sesuatu yang di luar apa yang tertulis. Tetapi itulah ketika kita duduk sendirian. Mengingat kembali. Kayaknya tadi aku bohong. Ya minta ampun. Ya. Minta ampun. Ya. Besok. Berdasarkan tanggalan Ibrani. Besok sore ya. Dirayakan oleh umat Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Imamat. Sebagai hari Yom Kippur, hari pendamaian. Ya. Kita diingatkan oleh Tuhan, ya kita memang, ya itu kan sebenarnya tanggal Minggu sore sampai Senin sore. Tapi karena keterbatasan kita, kalau ibadah hari Senin pasti pada nggak bisa. Ya kita rayakan aja hari Minggu besok. Saya tahu ya sekalian besok ya sama-sama ibadah raya, ibadah Yom Kippur. Karena itu juga memang suatu kewajiban ya, yang harus kita lakukan. Kita belajar. Kita belajar walaupun banyak orang Kristen di luar sana. Banyak yang tidak melakukan 7 hari raya ini. Sedangkan 7 hari raya ini adalah sesuatu yang harus dilakukan ya. Kita coba lagi lihat ya. Di dalam di dalam Imamat 23 ini. Kita baca ayat 26 sampai ke ya 26 sampai 28 lah, tapi nanti ya kita baca itu. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan demikian pula. Pada tanggal 10 bulan ke-7. Tanggal 10 bulan 7 itu bulannya kalender Ibrani ya. Bukan bulannya kita. Bulannya kita kan Juli. Tapi bulannya Ibrani, bulan ke-7 di sini adalah bulan apa? Bulan Tishri ya.
Jadi dalam bulan Tishri itu ada 3 hari raya, baik yang kemarin kita rayakan, Rosh Hashanah, Yom Kippur, sama tanggal 30 besok itu hari raya Sukkot atau Pondok Daun. Ya. Tapi di dalam kitab firman Tuhan atau tradisi orang Yahudi, Rosh Hashanah dan hari Yom Kippur ini adalah termasuk hari besar ya. Dari antara hari-hari raya ini, ya, termasuk yang terbesar. Dan inilah yang disebut hari pendamaian. Ya. Itulah hari penebusan, kalau di sini dibilang hari penebusan. Itu harus menjadi pertemuan kudus bagimu dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Nah, kita kan nggak mungkin mempersembahkan api-apian, karena itu sudah digenapi oleh Yeshua. Ya. Yeshua sendiri sudah menjadi seperti domba yang dibawa ke tempat penyembelihan. Yeshua adalah domba Paskah. Dia yang sudah berkorban bagi kita. Ya. Nah, kita melihat di sini betapa luar biasanya Tuhan yang menghendaki kita. Supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Ya. Saudara dan saya berada firman Tuhan, kita ini pendatang di muka bumi ini. Ya. Dan kita harus oleh kasih kemurahan Tuhan. Kalau kita umpamanya sekarang ini warga negara Indonesia. Ya. Kita keluar kemana-mana kita bawa paspor Indonesia. Ya, suatu saat kan setelah putar-putar kita harus kembali lagi ya ke Indonesia. Karena kita memang warga negara Indonesia. Kita adalah warga negara apa? Kerajaan sorga. Ya. Artinya memang waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan. Kita memang akan kembali ke sana. Karena kita ini adalah berdasarkan firman Tuhan tadi. Saudara dan saya adalah pendatang. Kita pengembara di dunia ini. Ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mengerti bahwa kita baca di dalam Filipi pasal ketiga ayat 20. Sebab kewargaan kita berada di dalam sorga. Dari sanalah juga kita sangat menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yeshua. Ini kesaksian firman ya. Kita ini pendatang, kata suratan Petrus. Kata Filipi, kita ini warga negara sorga. Artinya kita membawa paspor kerajaan sorga. Dan waktu Tuhan di mana kita akan kembali. Bukan lagi ke dunia ini yang memang memerintah 1000 tahun segala macam. Tapi dunia yang kita duduki sekarang ini. Itu akan dimusnahkan Tuhan. Karena apa? Karena dunia ini ada tertulis. Terkutuklah tanah. Saya tanggap. Karena terkutuk, maka Tuhan menyiapkan langit yang baru, bumi yang baru bagi saudara dan saya. Karena kita memegang paspor kerajaan sorga. Tetapi, lah ada tetapinya. Walaupun saudara dan saya adalah warga negara Indonesia, di luar sana, di luar negeri lah. Ngomong jelekin Indonesia. Saya jelekin Indonesia, jelekin pemerintah Indonesia. Kau masuk di imigrasi, langsung apa? Masuk penjara. Bisa enggak? Bisa ditangkap artinya. Saudara dan saya juga adalah warga kerajaan sorga. Tetapi selama kita sebagai pendatang di muka bumi ini, ngomongnya ngawur, perbuatannya ngawur, tidak mencerminkan warga kerajaan sorga,
Ya, jangan harap bisa masuk. Bisa tangkap saya? Ya. Kita harus mengerti Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Dia berikan semua itu komplit luar biasa. Dia memang mengatakan kamu ini adalah pendatang. Kamu ini warga kerajaan, itu dia bilang kamu warga kerajaan sorga. Loh kalau dia bilang kita ini warga kerajaan sorga, itu pasti suatu kebenaran. Sesuatu yang pasti, tetapi sebagaimana seperti yang saya katakan tadi, sebagai warga sekarang ini warga negara Indonesia, kalau kita menjelek-jelekkan pemerintahan kita, walaupun engkau punya paspor Indonesia, tidak mungkin kau bisa masuk dengan mulus. Mulusnya mungkin ke penjara. Bukan sebagai orang merdeka. Demikian juga. Sebagai warga kerajaan sorga yang ada saat ini. Jalan-jalan di bumi. Perlihatkanlah bahwa kita memang kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga. Yang tidak menjelek-jelekkan Tuhan kita dengan apa? Dengan kelakuan yang gak beres. Tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya. Karena itu dia berikan kepada kita kemampuan yang luar biasa. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya supaya kita mampu hidup sebagai warga kerajaan sorga di tengah dunia yang dikuasai oleh si jahat. Kan firman Tuhan bilang kan, dunia dikuasai oleh si jahat. Tetapi engkau dan saya ditempatkan di muka bumi ini untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kita ini warga kerajaan sorga. Walaupun dunia dikuasai si jahat. Kita baca 1 Yohanes pasal 5. Ayat ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Saya baca terjemahan Lukas ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim, tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Artinya, sebagai warga kerajaan sorga yang diberi kuasa oleh Bapa Yahweh, walaupun kita tinggal di dalam dunia yang dikuasai si jahat tidak akan bisa mempengaruhi kita. Tetapi kalau kita hidup tidak sesuai dengan dia, kehendak dia, jangan harap walaupun kau punya paspor kerajaan sorga, jangan harap bisa masuk ke langit yang baru, bumi yang baru. Tidak mungkin. Bisa tanggap ya, kadang-kadang kan kita lihat hubungan-hubungannya kita mengucap syukur. Nah selama dalam dunia ini karena Tuhan tahu kita dunia ini dikuasai si jahat, dia berikan kepada kita kuasa. Kemampuan bagaimana hidup saleh. Ini berkali-kali diulang-diulang. Supaya kita ingat bahwa kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal ke-1 ayat ke-3. Sebagaimana kekuatan ilahinya. Perhatikan ya. Kekuatan ilahi. Jadi Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Maka segala hal untuk kehidupan di dunia yang dikuasai oleh si jahat, dan untuk kehidupan dalam kesalehan, itu sudah diberikan kepada kita. Bagaimana? Melalui pengenalan penuh akan dia. Bagaimana kita mengenal dia dengan penuh? Dengan tadi, Efesus 1 ayat 17, roh hikmat dan pewahyuan. Suatu kaitan-kaitan yang luar biasa, kalau kita kaji luar biasa Bapak kita. Hanya menjadi masalah
Kalau saya menerjemahkannya, keselamatan itu bukan lagi urusan Tuhan. Dia sudah siapkan jalan, ini loh jalannya, ini kuasanya, ini. Mau nggak? Hanya itu. Artinya tergantung kita, karena itu dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Itu bukan asal ngomong ya. Karena memang itu tertulis, kerjakan keselamatan sendiri. Karena itu keselamatan, kalau saya boleh tafsirkan dari ayat-ayat ini, itu bukan lagi urusan Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 12. Maka dari itu, hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku. Perhatikan ayat selanjutnya. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Artinya semua sudah Tuhan siapkan, ya tergantung kita. Mau apa enggak. Bisa tahu nggak saya? Itu yang saya katakan bukan lagi Tuhan. Tergantung kita. Loh saya sendiri nggak bisa. Loh Tuhan kan sudah beri. Anugerahkan Roh Kudusnya. Oh saya nggak merasa kau kecewakan Roh Kudus, ya Roh Kudus pergi. Saya tanggal. Kalau kita melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita, maka dia akan menuntun kita sehingga kita tahu bagaimana hidup yang benar, hidup yang saleh, hidup yang sesuai kehendak Tuhan, sehingga pada waktunya langit yang baru, bumi yang baru. Ketika kita mau kembali ke sana, kita bawa paspor Tuhan, langsung dicap, ceklek, inilah anakku yang baik. Ya. Tetapi kalau ketika kita sedang melanglang di dunia ini, tetapi jelek-jelekin terus, nggak percaya terus, ya sudah. Artinya kalau mau selamat, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena waktunya berdasarkan apa yang Tuhan buka bagi kita sudah di ambang pintu. Ya. Artinya mari kita sama-sama, saudara berjuang, saya berjuang, sama-sama berjuang. Kita mohon kasih karunia pertolongan Tuhan. Untuk kita tetap jalan di jalan yang setapak ini, yang memang sudah Tuhan tetapkan sampai kita di rumah yang sudah Tuhan siapkan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.